Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Anggreni Putri dengan NPM A1G020076 dari kelas 4B. Saya akan menjelaskan tentang materi zat dan perubahannya untuk mata kuliah konsep dasar fisika dan IPBA dengan dosen pengampu Pak Ferry Noverman MPD. Di sini ada 3 konteks materi yang akan saya sampaikan pada judul materi zat dan perubahannya. Yang pertama ada wujud zat, yang kedua ada organisasi, dan yang terakhir ada perubahan zat. Langsung saja untuk materi pembahasan yang pertama itu ada wujud zat. Wujud zat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu zat padat atau solid, lalu ada zat cair atau liquid, dan zat gas. Dilihat dari gambar, ketiga gambar, ini merupakan contoh dari macam-macam zat, seperti air merupakan contoh dari zat liquid atau cair, lalu ada batu merupakan contoh dari zat padat, dan yang terakhir ada balon, itu merupakan contoh dari zat gas. Untuk memahami lebih lanjut, kita perhatikan ciri-ciri dari ketiga macam zat ini. Yang pertama itu ada zat padat atau solid. Kita amati pada gambar bahwa zat padat ini memiliki bentuk dan volumenya itu tetap. Letaknya yang sangat berdekatan, susunannya itu teratur, serta gerakannya itu tidak bebas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya saja. Lalu yang kedua ada zat cair atau liquid. Kita amati pada gambar bahwa zat cair ini memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya itu berubah-berubah sesuai dengan yang ditempatinya. Letaknya itu sangat berdekatan, susunannya itu tidak teratur, serta gerakannya itu agak bebas, sehingga dapat bergeser dari tempatnya, tetapi tidak terlepas dari kelompoknya. Yang ketiga, ada zat gas. Kita amati pada gambar bahwa zat gas ini memiliki bentuk dan volumenya itu berubah sesuai dengan tempatnya. Letaknya sangat berjauhan, susunannya itu tidak teratur, serta gerakannya itu bebas bergerak, sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya, sehingga dapat memenuhi ruangan. Selanjutnya itu ada organisasi. Organisasi dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu zat murni atau zat tunggal dan zat campuran. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian dari kedua zat tersebut. Yang pertama ada zat murni atau zat tunggal, merupakan zat yang komponen penyusunnya hanya satu jenis atau satu materi saja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti air, emas, gula, garam, dan masih banyak lagi. Nah, dalam zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu unsur dan senyawa. Apa sih perbedaan antara unsur dan senyawa ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada unsur. Unsur ialah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Di sini kita amati pada gambar di atas, itu ada SPU, sistem periodik unsur. Nah, di sana banyak terdapat berbagai jenis unsur yang ditemukan, mulai dari hidrogen, magnesium, kalsium, oksigen, besi, timah, seng, dan lain sebagainya. Dan dalam unsur ini terdapat namanya atom. Nah, dalam partikel penyusun atom terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan atau atau netral. Nah, di sini saya sudah memasukkan model-model atom, mulai dari model Dalton yang masih berbentuk bola pejal, lalu dilanjutkan ada model dari Thomson, lalu ada model dari Rutherford, lalu model Bohr, dan mekanika kuantum. Selanjutnya itu ada senyawa, yang merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih yang berkaitan melalui reaksi kimia. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu air. Air merupakan terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa lainnya adalah garam dapur. Garam dapur terbentuk dari NaCl, yaitu natrium dan klorida. Dalam senyawa ada namanya ikatan. Nah, dalam hal ini ikatan terbagi menjadi 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita amati pada gambar perbedaan dari kedua ikatan ini. Bisa kita lihat jika ikatan ion terbentuk akibat adanya pelepasan atau penerimaan elektron oleh atom-atom yang berkaitan. Atom-atom yang melepaskan elektron menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Nah, contohnya itu seperti garam dapur, tadi kan NaCl, sedangkan ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berkaitan. Ikatan kovalen ini umumnya terjadi pada atom-atom unsur-unsur non-logam. Contohnya H2, O2, lalu Cl2, dan lain sebagainya. Setelah membahas tadi zat tunggal, selanjutnya kita akan membahas tentang zat campuran. Zat campuran merupakan zat atau materi yang berupa kumpulan dari 2 zat atau lebih. Contoh zat campuran kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti
teh, kopi, sirup, dan lain sebagainya. Dalam zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran dari kedua tersebut? Simak penjelasannya. Yang pertama, ada zat campuran homogen. Nah, campuran homogen ini merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tercampur secara merata atau secara sempurna. Campuran homogen ini disebut juga dengan larutan, yaitu campuran yang di segala bagian mempunyai komposisi yang sama sehingga terlihat seperti zat tunggal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti teh manis yang biasa kita minum merupakan campuran dari air, teh, dan gula. Nah, air dan teh ini termasuk campuran homogen. Hal ini dikarenakan air dan teh ini tidak dapat dibedakan lagi gitu antara bagian teh dan airnya, tetapi sifat masing-masing dari bahan tersebut masih ada. Lalu yang kedua, ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya itu tercampur tidak merata atau tercampur tidak sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh dari zat campuran heterogen ini pada kasus minyak dan air. Minyak yang ada di dalam air itu bisa kita amati bahwasanya sifat dan wujud dari kedua senyawa tersebut akan masih terlihat ya, tidak akan menyatu. Baik, untuk materi pembahasan yang selanjutnya itu ada perubahan zat. Ini merupakan pembahasan yang terakhir. Perubahan zat yang dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kedua perubahan zat tersebut. Yang pertama, ada perubahan fisika, adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika itu, yang pertama, tidak menghasilkan zat baru tadi. Yang kedua, zatnya itu mengalami perubahan, tetapi akan kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi itu hanya diikuti perubahan fisiknya saja. Contoh dari perubahan fisika, itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan wujud dan perubahan bentuk. Dalam masalah contoh perubahan wujud, terdapat macam-macam perubahan wujud yang kita amati pada gambar, bahwasannya zat padat menjadi cair itu dinamakan mencair. Contohnya itu es batu yang didiamkan di ruangan terbuka akan lama-lama akan mencair. Lalu yang kedua itu ada cair menjadi padat dinamakan membeku. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membentuk batu es. Yang selanjutnya itu ada cair menjadi gas, itu dinamakan menguap, yaitu air yang direbus hingga mendidih. Lalu ada gas menjadi cair, itu dinamakan mengembun. Contohnya seperti dinding gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi dengan es. Yang selanjutnya itu ada padat menjadi gas, itu dinamakan menyublim. Contohnya seperti kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Yang selanjutnya ada gas menjadi padat, itu dinamakan mengkristal. Nah, contohnya itu peristiwa perubahan uap menjadi salju. Contoh perubahan fisika yang selanjutnya yang kedua itu ada perubahan bentuk. Dalam kasus ini kita perhatikan gambar lilin. Lilin berubah bentuk dari padat menjadi cair saat lilin mulai dibakar. Nah, cairan lilin itu akan kembali lagi menjadi padat saat suhu lelehan lilin itu menjadi dingin. Perubahan tersebut termasuk dalam kategori perubahan fisika karena hanya mengubah bentuk dan wujud lilin saja, tidak akan menghasilkan zat baru yang terbentuk. Selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika ini yang pertama, terbentuknya zat baru yang pertama. Yang kedua itu zat yang berubah itu tidak akan kembali lagi seperti semula. Yang ketiga, selama terjadinya perubahan fisika, masa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Yang keempat itu perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Contohnya itu seperti perubahan warna apel yang dibiarkan lama-lama terbuka akan menguning. Lalu ada perubahan suhu, lalu ada serta timbulnya gas. Berikut macam-macam dan contoh perubahan fisika. Yang pertama itu ada proses pembakaran. Proses pembakaran ini contohnya kayu yang dibakar, bensin yang terbakar, kertas yang dibakar, maka akan menjadi abu dan tidak akan kembali lagi menjadi bentuknya semula. Lalu yang kedua ada proses pencampuran zat, contohnya itu batu kapur yang dilarutkan ke dalam asam klorida, ataupun cuka yang ditambahkan soda kue. Yang ketiga itu ada proses peragian, contohnya itu susu yang diubah menjadi keju, lalu singkong yang diubah menjadi tape, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada proses kerusakan. Nah, proses kerusakan ini contohnya itu perkaratan pada besi, lalu ada pembusukan sampah, lalu ada pelapukan pada kayu, dan lain sebagainya. Yang kelima ada proses biologis
makhluk hidup. Contohnya itu seperti proses pernafasan, proses fotosintesis pada tumbuhan, proses pencernaan makanan, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada proses perkembangan. Nah, contoh dari proses perkembangan ini, contohnya itu makhluk hidup yang baru lahir sampai makhluk hidup itu tumbuh dewasa gitu. Lalu ada cabai yang hijau berubah menjadi merah, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai zat dan perubahannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.